warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Ahmad hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, sehat. Pak Roza gimana, sehat Pak? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Ahmad. Baik Pak Ahmad, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Nah, jadi ini tujuannya agar nanti ketika Pak Ahmad sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Pak Ahmad nanti Pak Ahmad bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini, gitu ya Pak Ahmad? Ya. Baik. Nah, baik Pak Ahmad, jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ahmad. Boleh Pak Ahmad? Boleh. Baik. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak Ahmad, terkait tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Pak Ahmad terapkan di kelas 6 gitu Pak Ahmad? Baik, kalau tujuan pembelajaran ya bertepatan dengan besok itu saya mengajar tentang bahasa Inggris ya. Kebetulan sudah masuk bab ketiga. Ya. Nah, pada bab 3 itu fokusnya itu pada tujuannya peserta didik itu paling tidak dapat berbicara menggunakan kata was sama were dalam bentuk kalimat lampau itu dengan benar. Baik, ya kemudian nanti untuk area pengembangan, nah apa yang akan dikembangkan dari siswa Pak Ahmad itu nantinya gimana? Oke, kalau untuk yang dikembangkan ya, berhubung ini memang materi baru ya, apalagi kelas 6 yang masuk ke kurikulum Merdeka saat ini, bahasa Inggris itu kan materi yang baru, jadi masih pengenalan-pengenalan juga ya. Untuk awal-awal ya pada pengetahuannya saya harap sih mereka jadi mengenal dulu penggunaan kata-kata was sama were ya, untuk penggunaan dalam bentuk kalimat masa lampau. Setelah mereka memahami, setidaknya saya ingin mereka bisa menerapkannya ya dalam penggunaan di kalimat bentuk lampau, entah itu penggunaan kata was atau were-nya. Jadi selain pengetahuan juga mereka bisa terampil gitulah menggunakan kata was sama were-nya. Gitu Pak. Baik, nanti untuk area pengembangannya lebih kepada anak nanti bisa berbicara dengan kata was dan were gitu ya. Nanti anak-anak bisa praktek gitu ya. Nah, kemudian supaya pembelajaran berhasil sesuai dengan rencana Pak Ahmad, kira-kira strategi apa yang akan Pak Ahmad siapkan nantinya gitu. Oke. Kalau strategi saya sudah membayangkannya ada beberapa ya, terutama dalam moda pembelajaran maupun media. Kalau segi media, saya menyiapkan beberapa gambar ya sebagai contoh terlebih dahulu untuk penguatan dalam menggunakan kata was sama were dalam bentuk kalimatnya. Kemudian dikuatkan dengan bentuk gambarnya seperti apa. Kemudian setelah itu juga nanti bisa berbantu dengan PowerPoint itu mungkin ya untuk materinya supaya siswa lebih menarik. Dan nanti untuk strategi yang lainnya itu saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi yang lebih condong atau terfokus pada kegiatan kontennya sama prosesnya. Dan ketika nanti pada prosesnya saya akan menerapkan kegiatan seperti permainan, terutama dalam penerapan penggunaan kata was sama were. Jadi siswa akan lebih tertarik ya kalau menggunakan permainan. Baik Pak Ahmad, untuk penilaian ya, untuk asesmen apa yang akan Pak Ahmad gunakan dalam pembelajaran nantinya Pak Ahmad? Asesmennya ya, saya mungkin akan lebih condong atau terfokus pada pas asesmen prosesnya ya, apalagi pas kegiatan permainannya. Nanti di situ akan lebih terlihat bagaimana siswa bisa menerapkan penggunaan kata was sama were. Jadi akan lebih condong ketika proses kegiatan di pembelajaran gitu. Baik, kemudian Pak Ahmad, menurut Pak Ahmad apa yang paling ingin diamati nanti dalam pembelajaran Pak Ahmad gitu? Oke, Pak Roja, mungkin saya mau minta tolong untuk lebih mengamati pada
tiap aspek-aspek bagian tertentu ya Pak, ketika seperti strateginya apakah sudah terlaksana dengan baik pada pembelajaran diferensiasi, kemudian juga pada media pembelajarannya apakah sudah saya terapkan dengan baik atau tidak gitu. Mungkin itu. Baik Pak Ahmad, saya nanti pas Pak Ahmad pembelajaran atau pas observasi oleh saya nanti akan saya amati, kemudian pembelajaran tersebut apakah sudah terlaksana semuanya atau belum. Baik Pak Ahmad, untuk selanjutnya untuk pembelajaran ini rencananya kira-kira hari apa Pak Ahmad untuk pelaksanaan pembelajaran ini? Ya, untuk pembelajaran ini sesuai jadwal saja ya Pak. Ya, karena bahasa Inggris ini kan jadwal hari Rabu, ya mungkin di hari Rabu gitu. Baik, berarti kita jadwalkan untuk hari Rabu untuk pembelajaran sesuai jadwal yang sudah ada di kelas Pak Ahmad yaitu hari Rabu. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak Ahmad. Jadi saya ingin tahu saja arah nantinya kegiatan pembelajaran yang akan Pak Ahmad laksanakan, karena nanti yang saya pantau atau yang saya amati juga berkaitan dengan hal ini. Nah, dan saya harapkan nanti di hari Rabu jadwal kita ya untuk melaksanakan pelaksanaan observasi, Pak Ahmad bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan yang sudah Pak Ahmad rencanakan, mulai dari tujuan, strategi, kemudian penilaian dan lain sebagainya. Saya harap semua bisa teramati dan bisa tercatat nanti supaya pembelajaran bisa maksimal. Kemudian sampai ketemu Pak Ahmad di hari Rabu untuk pelaksanaan observasi, dan setelah ini kita melaksanakan observasi, kemudian kita akan melaksanakan pasca observasi. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Guru lihat semuanya kelihatan ceria ya. Wah, untuk memulai pembelajaran pada awal kali ini, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Mbak, silakan Mas Ibnu bikin doa. Semoga anak soleh. Pagi. Terima kasih. Ini ya udah berdoa. Oke. Bapak Guru tanya. How are you today? How are you today? And you? Ya, contoh coba balik lagi. How are you today? I'm fine too, thank you. Yang membiasakan untuk bertanya dalam bahasa Inggris. Semangat pagi. Luar biasa. Semangat pagi. Luar biasa.
sekarang kita pembelajaran bahasa Inggris ya. Pertama materi kita akan berlanjut. Kalau kemarin kita kan baru mempelajari tentang bentuk kalimat lampau past tense ya, verb ed. Namun sekarang kita berlanjut penggunaan kata was dan were dalam bentuk kalimat lampau atau past tense. Jadi nanti aku ingin kalian bisa menggunakan kata was atau were dalam sebuah kalimat itu. Mana yang perlu menggunakan kata was, mana yang harus menggunakan kata were gitu. Nah, nanti kita belajar bersama-sama apa saja syarat yang diperlukan. Sekarang kita mempelajari cara penggunaan was dan were-nya. Syaratnya apa saja? Dalam penggunaan was dan were, ya, kalau was itu digunakannya hanya pada subjek tunggal. Subjek tunggal itu apa saja? Kalau misal dalam bahasa Indonesia itu saya, ya, terus dia. Kalau dalam bahasa Indonesia dia cuma satu, tapi kalau dalam bahasa Inggris dianya ada dua versi. Dia untuk menunjukkan dia laki-laki sama dia perempuan. Kalau dia laki-laki pakainya he. Ya, kayak misal si Aska karena laki-laki, misal ya si Ibu cerita sama si Vino, dia ya sambil hidupnya ke Aska kemarin habis mancing dapat ikan besar. Nah maksudnya dia ya si Aska itu adalah pakainya dalam bahasa Inggris. Nah sedangkan kalau untuk dia perempuan itu pakainya si. Ya, maksudnya kalau ke perempuan dianya, sama seperti Aska tadi, kalau ngobrolin orang lain tapi menyebutnya dianya ke perempuan. Kemudian itu sebagai kata ganti kalau menunjukkan benda atau hewan. Ya, meja itu ada di gudang. It was at gitu ya. Meja itu ada di gudang. Pakainya meja itu. Nah, contohnya itu penggunaan was. I was tired. Saya kelelahan. Yang kedua, she was cold. Dia kedinginan. Cold ya, kedinginan. Mau ulangi bersama ya. Kami belajar bahasa Inggris. I was tired. I was tired. I was tired. I was tired. 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 Akhirnya ya. I was tired. I was tired. She was cold. She was cold. She was cold. She was cold. Ya, kayak akhirannya kayak ada nya ya. Cuma tidak jelas. Nah itu makanya kalau ada kata-kata I, he, she, dan it otomatis pakainya was. Namun jika selain ini ada lagi yang perlu pakai was, yaitu kalau penyebutan nama. Kalau namanya cuma satu orang, ya berarti pakainya was, was. Kalau namanya cuma satu orang dalam satu kalimat. Kemudian bagaimana dengan penggunaan were? Kalau were digunakan untuk subjek jamak. Jamak maksudnya apa? Orangnya lebih dari satu, dua orang, tiga orang, ataupun lebih. Yang penting lebih dari satu. Ya, itu subjek jamak. Penggunaan were-nya untuk subjek apa saja? Kalau dalam bahasa Inggris ada you, we, they. Ya, you itu kamu, we itu kita atau kami, ya, we itu kita atau kami, they itu mereka. Mereka. Contohnya seperti apa saja penggunaan was dan were. Jelas ya tulisannya? Jelas. Nah, di sini
situ ada gambar, ada orang nonton TV, ada orang sedang masak, ada orang berdiri di taman. Yang nonton TV, Made watch TV. Made nonton TV. Di, kan makanya dia siapa? Dia Made. Ya, karena di sini namanya anak laki-laki, makanya he was in the living room. Dia ada di ruang tamu. Ulangi bersama ya, ulangi selama dulu. Made watch TV. Made watch TV. Made watch TV. Made watch TV. He was in the living room. Living room. He was in the living room. Living room. Number 2, Pak Udin was at the kitchen. Pak Udin ada di dapur. Pakainya was karena apa? Karena ini namanya cuma satu orang, Pak Udin. Makanya pakai was. Kemudian he made fried rice. Makanya he lagi, kenapa? Karena di sini nama orangnya adalah laki-laki. Makanya he. Ulangi selama dulu. Pak Udin was at the kitchen. He made fried rice. Number 3, nomor 3, ada Pak Hamid. Ini satu orang juga, makanya pakainya was lagi. Yang namanya cuma satu. Kalau Pak Hamid dan Pak Abdullah baru pakainya were. Pak Hamid was at the garden yesterday. Pak Hamid ada di taman kemarin. Ulang dulu. Pak Hamid was at the garden yesterday. Lanjutannya. Ini ada gambar 3 anak. Made and his friend were thirsty. Made dan teman-temannya, friend itu cuma teman, tapi kalau ada tambah huruf s, ya jadinya teman-teman. Banyak, maksudnya banyak. Made and his friend, Made dan teman-temannya were thirsty. Made dan teman-temannya kehausan. Dan kehausan, makanya gambarnya itu dikirim pengumuman. Ulangi selama dulu. Made and his friends were thirsty. Made and his friends were thirsty. Lanjutannya number 5, nomor 5. Made and his family Made and his family were at the dining room. Made dan keluarganya ada di ruang makan. It was Saturday. Harinya hari Sabtu. Ya. Mulai setelah dulu. Made and his family were at the dining room. It was Saturday. Itu ada kata it, otomatis pakainya was.
My dad and his family, berarti kan lebih dari 2 orang, pakainya were. Dan setelah apa dulu? Joshua was hungry. Joshua was hungry. Joshua was hungry. Joshua was hungry. Cici was cold. Cici was cold. Artinya Cici kedinginan. Kedinginan. Cici karena namanya cuma sendirian, pakainya was. Kemudian Joshua was sleepy. Joshua ngantuk. Rasa ngantuk. Karena Joshua namanya cuma sendiri, maka pakai was juga. Lalu setelah apa bro? Cici was cold. Cici was cold. Joshua was sleepy. Joshua was sleepy. Sampai sini dulu. Apakah sudah paham penggunaan was sama were? Paham. Masih adakah yang bingung? Tidak ada? Tidak ada. Sini Pak Guru dan menyiapkan ada 10 kotak. 10 kotak. Di setiap kotaknya masing-masing ada tebak-tebakan. Kalian cuma disuruh milih apakah itu harus diisi antara was atau were. Ya, cuma pilihannya itu aja. Tidak ada pilihan yang lain. Apakah jawabannya was atau were? Tapi yang memilih anaknya Pak Guru acak. Pakai spin wheel. Nanti yang dapat ini nanti maju ke depan, pilih kotaknya ya. Biula. Pilih kotak yang mana? Kotak nomor 4. Ada apa nomor 4? Kalimatnya he titik sick yesterday. Apa jawabannya? Was atau were? Was. Itu salah? Oh iya, coba dimasak. Kalau jadi kalimat he was sick yesterday kan? Iya. Nah, silakan. Ini pilih yang mana Fani? 1. My parents ada S-nya. Titik not at home last night. Menurut Fani dulu, was atau were? Ya, were. Terus salah? Betul. Ya betul ya, karena my parents namanya orang tua mesti kan ada 2 ya, gak mungkin satu sendirian, makanya were. Baca my parents were not at home. Lagi. Terima kasih. Kayla.
Ayla. Harusnya gampang nih. Gampang. Apa jawabanmu, Kayla? Luas. Luas. Belum salah? Oh, iya. Makanya luas, namanya juga saya. Bacain lah. I was very tired yesterday. Iya, pintar. Nggak usah dicontohin, bisa kayak orang ya. Anjay. Selanjutnya ya, Pak Guru kan udah nyiapin sini nih di papan tulis. Ada 3 buah kertas yang tertempel di papan tulis. Nanti kita pakai sistem kompetisi, ya. Jadi nanti Pak Guru bagi 3 kelompok. Dalam setiap kelompok semuanya memegang alat tulis, entah itu pensil atau pulpen, ya nanti dipersiapkan sendiri. Terus Pak Guru pinjam sepatunya, ya. Kelompok 3. Itu tadi ya 1, 2, 3. Sekarang yang masuk kelompok 1. Masuk kelompok 1. Yang masuk kelompok 2. Masuk. Yang masuk kelompok 3. Nah, sekarang masuk kelompok. Siap? 3, 2, 1, go! Aduh, yang masuk. Ayo, siapa yang duluan? Awas jangan lari temennya. Yang kira-kira paling mudah bagimu. Gak sih, gak benar. Kelompok 1 betulnya 16, kelompok 2 betulnya 14, kelompok 3 betulnya 15. Berarti yang paling banyak betulnya adalah kelompok 1. Kita semua. Terima kasih ya. Ini untuk kelompok 1 udah banyak betulnya. Tadi kelompok 1 siapa aja ya? Ayla, Bila, Fani, Aska, Azri. Yang lain tidak perlu pada semangat, tapi latihan terus lagi pasti akan bisa. Oke? Ya tadi kita sudah mempelajari beberapa hal ya, walaupun tidak terlalu banyak, walaupun masih cuma berputar pada was dan were. Ya, tapi semoga bisa diambil pelajaran yang bermanfaat bagi kalian. Kita ulas kembali apa saja sudah kita pelajari tadi. Syarat penggunaan was itu dipakai jika subjeknya tunggal 1. Iya.
Contohnya subjeknya apa saja ya? I, iya betul. Terus it, ya. Lagi I, it, he, ya. Lagi she. Itu adalah subjek yang menggunakan kata kerja was. Kemudian kalau syarat penggunaan were itu digunakan ketika menggunakan subjeknya you, ya, terus we dan they. You itu apa? Kamu. Kalau we kami atau kita, ya betul. Terus kalau they mereka. Oke. Sampai sini sudah mulai paham ya, sudah paham tentang penggunaan kata was dan were. Apakah masih ada yang bingung lagi? Ya, perlu pesan jangan sampai tertukar nulis was-nya ya antara A sama E. Karena tadi ada beberapa yang salah nulis, harusnya was, W-A-S, walaupun bacanya E ya. Karena dalam bahasa Inggris pengucapan sama yang ditulis ada berbeda. Kalian harus bisa nulisnya begitu. Was tulisannya W-A-S. Was. Ya, untuk pertemuan selanjutnya yang masih berpusat pada penggunaan kata was dan were mungkin, tapi dalam bentuk kalimat-kalimat yang berbeda lagi. Nanti kita nantikan saja pada pertemuan selanjutnya ya apa yang akan kalian pelajari. Mungkin cukup sekian saja ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak kalian sudah mau mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Kemudian antusias juga. Maka untuk yang terakhir kita tutup dengan doa. Doa sekarang Pak Bunyinya Ega yang